Untuk makan aja berapa rata-rata orang dihabiskan untuk belanja ke supermarket. Cukup kaget juga ternyata. Nah, teman-teman, sekarang saya udah ada di mobil yang lain. Ini saya baru keluar, jadi kita barusan dari Tan Art, dari dokter gigi. Lu nganterin kita ke rumah, nganterin saya ke rumah. Terus dia langsung ke sekolah Cinta Cahaya, nganterin Cinta Cahaya sekolah. Sedangkan saya masuk ke rumah cuman mau ngambil kunci mobil dan ngambil belanjaan ini. Jadi kemarin malam saya belanja tapi saya merasa tertipu. Dasar ibu-ibu, akan saya perlihatkan apa yang terjadi ya. Ini belanjaannya di sini. Sebentar. Malam itu waktu saya sebelum les ya, saya pergi ke supermarket. Ini supermarket Aldi di dekat rumah ada, nggak dekat rumah sih, dekat tempat les. Saya beli ini Ariel. Jadi kita itu biasa pakai Ariel buat cuci baju ya. Itu kayak gini nih bentuknya ya. Jadi kita tinggal nyemplungin aja, namanya pods ya. Nyemplungin aja ke mesin cuci. Ini isinya ada 12 biji. Nah, saya lihat bahwa kalau beli 3 biji kayak gini ya, 3 biji, nih 3, ada 3, harganya 9 euro buat 3 biji. Tapi begitu saya lihat di rumah tadi malam, ternyata harganya 3 kali 6, 96. Jadi ini harga normal ya. Ini harga normalnya 6 euro 96, harga normalnya. Terus tidak dikurangi gitu. Pantesan kenapa jadi 38 euro hanya untuk beli ini aja. Saya cuman beli yang lain-lainnya, beli kue buat Cinta Cahaya sama ini aja. Kok sampai 38 euro? Saya nggak ini ya, biasa nggak ngecek begitu di rumah. Ya ampun, ternyata yang mahal itu ini. Jadi sesuai harga aslinya. Tuh ini. Jadi 6 euro, 69 kali 3 jadi 20 euro. Nah, jadi pemirsa, sebagai ibu-ibu yang harus mementingkan keuangan, saya akan kembali ke toko itu dan bertanya apakah benar yang saya ambil itu ada korting atau enggak. Kalau misalkan tidak ada korting, saya akan kembalikan dan saya akan membeli yang lain di tempat lain, karena di tempat lain itu lagi ada korting 3 biji ya 9 euro itu, ke Trade Play Store atau ke Crowdfund. Jadi kita selamatkan uang 10 euro itu demi harga diri. Oke, kita let's go girl ya. Sampai jumpa nanti di toko. Ini ada korting ya, jadi 3 cuman 10 euro. Kita beli ini, yang ini 12 biji. Terus ini jadi beli 3. Terus ada apa lagi ya yang unbidding ya? Ariel. Coba ada lagi yang ini. Ada lagi kah yang murah? 28 euro. Enggak, ada itu aja.
Pagi teman-teman, nerusin cerita kemarin waktu saya belanja sabun cuci yang 12 tablet ya, harganya 6,69 dan katanya di di supermarket itu jadi kalau beli 3 bungkus boleh bayar 9 euro. Jadi artinya 3 euro per bungkus, dan ternyata itu tidak benar karena begitu di kasa saya harus bayar sekitar 20 euro, jadi harganya 6,69. Artinya satu bungkus itu saya harus bayar 110.000 rupiah gitu. Kalau menurut unbidding ya, menurut korting harusnya sekitar 60 ribuan. Saya balikin dong karena kan merasa dirugikan gitu. Aduh, bener-bener ini saya harus untuk pertama kalinya bikin komplain gitu ke supermarket itu. Ternyata ya dia katanya oh itu udah nggak ada korting lagi, dia belum menempelkan harga yang sebenarnya. Terus mau gimana? Saya bilang ya udah balikin lagi semuanya. Saya tidak mau membeli dengan harga 2 kali lipat gitu ya si sabun cuci itu. Dan ke toko sebelah, ke toko Kruidvat, karena di situ kan pertokoan berjejeran, ada supermarket, ada toko-toko lain, dan harganya cuma 10 euro 3 bungkus. Jadi artinya saya hanya bayar sekitar 60.000 rupiah per satunya gitu. Jadi bener-bener harga korting murah. Terus akhirnya tadi pagi barusan saya ngecek dong berapa sih sebetulnya belanja yang dihabiskan orang Belanda rata-rata gitu. Jadi middle itu rata-rata yang dihabiskan mereka untuk makan, tapi bukan belum beli sabun atau lain sebagainya ya. Jadi hanya untuk makan aja berapa rata-rata orang dihabiskan untuk belanja ke supermarket. Cukup kaget juga, ternyata tidak sebanyak yang saya kira gitu. Karena kan saya kalau lihat orang-orang tuh belanja tuh kayak yang penuh buat si troli itu. Kalau kita nggak pernah gitu ya, nggak pernah. Jadi ya kalau misalkan penuh itu kalau misalkan lu belanja weekend gitu. Tapi kalau sehari-hari kayaknya nggak pernah sepenuh itu. Ini rata-rata ternyata untuk pasangan suami istri yang punya 2 anak itu sekitar 488 euro per bulan dihabiskan di supermarket. Jadi artinya ya sekitar 500 euro dihabiskan di supermarket. Nah saya kaget dong, kok tidak seperti yang saya bayangkan, karena kalau misalkan saya menghitung di keluarga ini kita menurut kita ya biasa gitu makannya, nggak jor-joran, biasa-biasa aja. Tapi saya betul merasa bahwa Luke itu terlalu banyak ke supermarket untuk membeli yang tidak jelas gitu, kayak buat makanan dia yang mahal itu ya kayak snack-snack gitu kan, itu seperti murah tapi kalau misalkan sering kan mahal, terus tidak sehat juga gitu. Kalau misalnya untuk sayur-sayuran atau buah-buahan oke lah, nggak apa-apa. Atau untuk makannya dia roti, karena yang mahal itu kan isian roti. Isian roti itu satu bungkusnya itu ya bisa sampai 3-4 euro, kayak salade buat smiren yang fresh ya, itu kayak keep grill wars ya yang kayak gitu tuh bisa 3-4 euro. Terus kayak keju juga, itu kan kejunya macam-macam, itu mahal juga ya. Itu bisa dimaklumi gitu karena kan buat makan dia dan anak-anak bekal ke sekolah. Nah begitu saya kumpulin ini, saya punya beberapa struk. Terus waktu saya cek dicek ininya Luke, si rekeningnya Luke, kita itu ternyata per bulannya hanya untuk ke supermarket. Jadi total ke supermarket aja itu bisa antara 800 euro sampai 1000 euro. Itu saya lihat dong, bener nggak sih ya kalau belanja kita sebulan ini saya ngumpulin, ternyata betul gitu. Ternyata sekali belanja 70 euro, terus 41 euro itu selangnya bukan seminggu kemudian, enggak, tapi bisa hari ini dan besok bisa 41 euro. Jadi seminggu itu rata-rata dia belanja seminggu 4 kali dan belanjanya sedikit-sedikit, ada yang 17, ada yang 28 tapi
rata-rata ini sekitar 79, 81, 41, 95. Kalau hari weekend ini sebulan saya kumpulin ini banyak banget, dan saya nggak mau dong satu-satu ngelihat berapanya, karena bisa langsung dilihat di rekening ya. Tuh ini kayak ini 91 ya, belanja apa aja coba ya, walaupun misalkan di kas penuh kayaknya apa tidak sesehat gitu. Jadi kayaknya saya gagal sebagai istri untuk mengerem kebiasaan dia belanja di supermarket. Jadi mungkin itu PR saya, gimana caranya mungkin harus mulai melihat kayak orang-orang belanja itu di data setiap minggunya apa aja yang dibutuhkan, terus pergi ke beberapa supermarket. Karena apa? Karena semakin kesini harga-harga di supermarket itu sampai naik gitu. Jadi harganya biasanya hanya 1 euro buat kue yang biasa dimakan, sekarang bisa 2 euro, jadi bisa 100% naiknya gitu teman-teman ya. Tapi ingat ya, ini semua beda-beda ya, keadaan rumah tangga beda-beda. Kebetulan mungkin pada tahun-tahun terakhir ini karena corona, jadi dia sering ke supermarket gitu ya. Jadi sudah 3 tahun kayaknya kebiasaan ini, tapi sebelumnya enggak, karena kan dia pergi kerja terus kalau ke supermarket itu ya sepulang kerja, dia emang selalu dia yang ke supermarket, tapi tidak sesering seperti sekarang. Tapi sekarang sedikit-sedikit kurang pergi ke supermarket, mungkin karena corona ini. Dan kita akan membiasakan kembali. Saya sudah bertekad kuat tenaga, saya harus mempertahankan setiap sennya uang yang didapat suami itu harus irit. Karena ini sedikit drama ya, karena saya sudah kangen Indonesia lagi, dan sekarang tiketnya mahal. Jadi teman-teman, ini curhat saya. Semoga kalian sehat dan menikmati kemarin waktu saya mengembalikan belanjaan itu. Rasanya dapat 20 euro itu senang sekali dikembalikan itu dari si hasil sabun. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga kalian bisa menikmati video ini sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komentar.